pencari pesugihan yang gagal. Ya. Jadi lucu ya kalau kita lihat ini lucu ya gitu Pak J ya. Karena kalau orang mencari pesugihan itu rata-rata kan nggak gagal. Kok ini Pak J ini gagal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'da, kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga kepada para subscriber ya. Berjumpa lagi dengan Mbah Minci. Pada malam hari ini saya ditemani oleh beliau Bapak Pak J ya. Saya panggil Pak J aja. Ini adalah suatu nama samaran untuk bikin konten biar enak aja ya. Kalau aslinya bukan Pak J. Nah ini saya sudah bercerita banyak, yaitu Pak J dengan saya, intinya tentang pengalaman hidup yang sudah dialami Pak Rojali ya. Jadi masa-masa hidupnya Pak J ini sudah diceritakan dengan saya. Mulai awal Pak J dari hidup yang serba ada, bisa dikatakan Pak J ini orang sukses, orang kaya, terus jatuh menjadi orang nggak punya. Nah, jadi para saudara-saudaraku dimanapun Anda berada ya, Pak J ini adalah salah satu sosok pencari pesugihan yang gagal. Ya. Jadi lucu ya kalau kita lihat ini lucu ya gitu Pak J ya. Karena kalau orang mencari pesugihan itu rata-rata kan nggak gagal. Kok ini Pak J ini gagal. Nah ini para saudaraku ya. Ini Pak J yang mau menceritakan apa saya? Apa? Oh, saya aja ya. Ini maaf ya, mungkin Pak J agak malu juga. Ya, kelihatannya malu. Yang penting Pak J ini sudah hadir di tempat ini. Ini adalah suatu apa ya? Kebahagiaan kita ya. Kedatangan jadi Pak gitu Pak J ya. Pak J sudah datang di tempat ini, mau mengutarakan apa cerita yang sudah dialami. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya semua. Nah ini para saudaraku, sahabat seiman seagama dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara ya. Ini saya akan menceritakan Bapak Rojali ya, sedikit apa pengalaman yang sudah dialami Pak J dengan istri tatkala perjalanan mencari pesugihan ya. Nah ini awalnya seperti ini. Kalau nanti ada nggak pasnya Pak J bisa menegur saya ya. Ini saya cuma menyampaikan apa yang sudah diceritakan oleh Pak J dengan saya. Nah ini awalnya seperti ini. Pak J ini setelah jatuh menjadi orang miskin, Pak J ini intinya tidak bisa menerima dengan keadaan kemiskinan. Nah jadi Pak J ini ingin mencari suatu pulihan Pak Rojali supaya cepat kaya yang secara instan ya, tidak secara bekerja atau bagaimana ya. Jadi intinya dia nggak mau susah tapi uangnya banyak. Nah ini Pak J inilah awalnya kan seperti itu Pak Rojali ya. Benar Pak J ya. Nah ini maaf Pak J karena ini permintaan Pak J juga ya. Jadi Pak J ini datang dibawa salah satu temannya itu ke wilayah Jawa ya. Jawanya itu paham nggak itu Pak J? Di Jawa Timur, Kalau lokasinya nggak paham ya? Tempatnya nggak tahu, nggak paham ya? Nah, mungkin Pak J cuma dibawa teman gitu aja ya. Nah ini ya para saudaraku, sahabat-sahabat sekalian di luar sana ya. Jadi Pak J ini dibawa temennya ke wilayah Jawa, tapi Jawanya nggak paham ya, kita nggak tahu juga. Apalagi saya nggak paham wilayah Jawa. Jadi intinya Pak J bercerita dengan saya itu Pak Rojali untuk dikasih pesugihan tuyul ya. Nah pesugihan tuyul Pak J tidak mau karena apa? Katanya lambat Pak Rojali. Oh gitu. Itu benar Pak Rojali, Pak J ya. Benar. Karena kenapa Pak J kok awalnya nggak mau itu gimana? Kurang cepat. Jadi akhirnya Pak J ditawari lagi pesugihan genderuwo. Itu cerita itu sangat menarik sekali Pak Rojali ya. Jadi ada pesugihan yang genderuwo ternyata. Jadi pesugihan genderuwo. Jadi yang untuk menjadi apa ya persyaratan itu adalah istrinya Pak J sendiri.
istrinya Pak J sendiri. Itu benar ya Pak J ya? Nah, istrinya Pak J sendiri yang untuk melakukan ritual. Karena apa? Jadi setelah Pak J mandi di telaga dengan istri, setelah itu disuruh masuk ke salah satu kamar. Di situ ada ritual-ritual khusus ya, yang termasuk suruh makan apa ya, seperti kemenyan itu ya, seperti kemenyan, dan juga diminumin salah sedikit darah ya, darah yang katanya istri dan Pak J ini sangat berbau anyir. Nah itu entah darah apa ya, Pak J juga nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah, nggak tahu. Nah ini ya, jadi persyaratannya seperti itu, dan juga di situ ada dupa ya, ada dupa. Nah ini entah itu persyaratan bagaimana ya, mungkin cara untuk mendapatkan pesugihan seperti itu. Nah untuk kelanjutan singkat waktunya, singkat cerita aja. Jadi Pak J ini akhirnya disuruhlah persyaratannya itu bisa ranjang selama 3 malam dengan istrinya ya, dengan istri. 3 malam suruh bisa ranjang, tidur sendiri-sendiri. Di situ ada kamarnya sendiri-sendiri. Dan itu juru kuncinya itu bilang dengan Pak J bahwasanya ini adalah ujian untuk kesuksesan pesugihan kamu, kayak gitu Pak J ya. Nah, tapi kenapa Pak J kok itu akhirnya gagal? Nah, jadi Pak J bercerita dengan istrinya Pak J itu, katanya pada waktu malam apa itu Pak J, saya lupa. Selasa Kliwon ya, pada malam Selasa Kliwon itu Pak Rojali, istrinya Pak J ini, jadi untuk menjalani salah suatu ritual persyaratan yang pertama kali itu pada malam Selasa Kliwon. Nah itu kurang lebih sekitar jam 1 malam itu ya, jam 1 malam para saudaraku ya, Pak J tidur sendiri, istrinya sendiri. Nah di situ tiba-tiba Pak J ini mendengar suara teriakan istri. Nah, ya katanya, wah takut teriak ya, teriakan takut itu ya. Akhirnya istri itu langsung keluar dari kamar, larilah ke kamarnya Pak J ini. Nah setelah di situ istrinya bercerita katanya ada apanya itu Pak J, ada sosok hitam yang mendatangi dan mau menyetubuhi. Nah menyetubuhi istrinya, sehingganya istrinya itu apa ya, nggak kuat lah melihat sosok yang seperti menakutkan itu, banyak bulunya, akhirnya lari itu Pak. Itu benar Pak J ya, seperti itu ceritanya. Nah ini saya cuma menyampaikan aja. Jadi setelah itu juru kuncinya datang membilangkan, jadi itu ujian kamu gitu ya, itu ujian kamu, seharusnya kamu jangan lari, tapi kenapa kamu lari? Nah istrinya Pak J intinya menyerah itu ya, pokoknya nggak sanggup, suruh melayani seperti itu, takut lah ya. Nah ini ya para sahabat, jadi intinya singkat ceritanya, untuk pesugihan genderuwo gagal karena istrinya Pak J sendiri nggak mau melayani hubungan dengan si genderuwo tadi. Nah, gitu. Ya mungkin kalau istri kita juga lari Pak Rojali ya. Nah, lari Mbak, itu kan melihat sosok seperti apa itu? Subhanallah. Apakah Pak J pulang enggak ya itu ya? Nah, melanjutkan ya, masih lanjut, masih ada tawaran lagi. Nah, tawaran itu pesugihan apa lagi yang mau dijalani itu? Blorong. Nah ini keterangan dari Pak J ini adalah mau mencari pesugihan blorong yang lebih cepat lagi. Nah, kalau blorong itu berarti Pak J sendiri ya, Pak J sendiri yang melakukan ritual. Nah, jadi apakah itu ada hari-hari tertentunya yang untuk ritual itu? Apakah sama persyaratannya atau beda? Beda. Nah, beda. Jadi Pak J sendiri yang akan menjalani. Jadi gini Pak J ya, apakah itu benar sebenarnya, kita ini kan belum tahu persis. Belum tahu Pak. Belum tahu persis apa benar kalau pesugihan blorong itu nantinya Pak J itu suruh bersetubuh dengan blorong itu. Tidur bersama situ blorong. Benar ya, benar. Nah, tapi Pak J belum sempat melaksanakan ya, belum sempat melaksanakan. Nah, jadi ini para saudaraku ya. Jadi Pak J bercerita dengan istrinya ini Pak Rojali. Jadi
Pak J ini mencari pesugihan borong, tapi belum sempat dia itu sampai melakukan hubungan dengan borong. ya seperti suami istri dengan borong itu karena apa? Jadi waktu itu Pak J dikasih sama istrinya itu suatu ujian juga, ujian Pak Rojali, ujian yang di situ setelah ada ritual khusus, ujian yang terakhir Pak J itu disuruh melihat sebuah sumur ya, sebuah sumur Pak Raja. Jadi melihat sebuah sumur. Cuma di situ Pak J bercerita dengan saya sebelumnya Pak J itu untuk menjalani ritual yang terakhir itu Pak J sudah berulang kali bermimpi ya. Bermimpinya seperti apa itu? Anak Pak J itu seolah-olah dibawa ular, ya dibawa ular. Jadi Pak J mulai dari mimpi itu Pak J juga sudah nggak yakin, kayaknya nggak ikhlas gitu ya, nggak ikhlas. Anak Pak J berapa tadi? Dua. Jadi ini para sahabat, saudara-saudaraku ya, ini keterangan langsung dari beliau Pak J ini. Enak aja saya sebut Pak J gitu lah ya. Tapi kalau namanya asli bukan Pak J yang sudah pernah menjalani benar. Tapi pada ujungnya dia gagal. Setelah bermimpi Pak J benar dikasih ujian suruh melihat sumur ya. Melihat sumur dengan sang istri ya. Nah, katanya kalau kamu ujian ini lulus, kamu akan mendapatkan uang, tapi kalau nggak lulus kamu nggak akan mendapatkan uang ataupun nggak akan sukses. Nah, kalau kamu kuat, kamu besok silahkan pulang. Nah, nanti di rumah sudah ada uang banyak di kamar. Tapi kalau enggak berarti gagal. Nah, ini saudaraku ya, yang menjadi apa ya, suatu hal yang mungkin menurut Pak J dengan istrinya ini tidak bisa dibayangkan. Jadi setelah Pak J itu disuruh melihat sumur itu Pak J ya, sumur, dalam sumur ya, sumur. Setelah dia melihat seperti ini, ternyata yang di dalam sumur itu adalah anaknya Pak J yang terakhir ya, yang terakhir. Bukan Pak J-nya ya? Bukan Pak J-nya. Bukan. Itu anak Pak J, asli anak Pak J. Anak Pak J sendiri ya, anak Pak J. Jadi yang di dalam itu adalah anak Pak J. Nah, sumur itu katanya Pak J nggak ada airnya ya, nggak ada airnya Pak Rojali. Jadi adanya itu ya. Jadi di situ anak Pak J itu terlilit dengan ular, dililiti dengan ular, banyak ular ya di situ. Nah, jadi Pak J melihat anak yang menangis dengan keadaan yang di samping-sampingnya itu ada ular, sehingga nggak tega. Akhirnya Pak J dengan istri memutuskan gagal. Nah, inilah para sahabat saudaraku sekalian, ya mungkin inilah suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak J ya. Nah, jadi mudah-mudahan Pak J ini selalu mendapat perlindungan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih dilindungi, nggak menjadi apa ya, orang yang sesat ya, orang yang sesat, karena dia masih ingat ternyata dia nggak rela melihat anaknya akan menjadi korban. Dan pembelajaran kepada kita semua dalam arti kita ambil hikmahnya ya, kita ambil hikmahnya cerita dari Pak J ini ya. Intinya kita jangan sekali-kali melakukan yang seperti itu, karena apa, yang namanya setan itu pasti akan menipu kita dan sering membohongi kita, dan juga akan menyesatkan kepada diri kita masing-masing ya. Nah, kalau kita selalu menurutinya, ya mungkin kita bahagia sesaat ya, bahagia sesaat di dunia aja Pak ya, Pak Rojali ya. Jadi nantinya kita akan celaka di akhiratnya. Nah, inilah para saudaraku cerita dari Pak J ini yang sudah pengalaman pernah mencari pesugihan dari berbagai macam tempat yang sudah didatangi, tapi pada ujung-ujungnya Pak J ini gagal karena tidak tega melihat anaknya menjadi korban. Nah, tapi Pak J sekarang bersyukur ya, walaupun bekerja bangunan di sawah ataupun bagaimana, yang penting halal. Jadi Pak J sudah memutus, ya udahlah, kalau memang aku seperti ini
sudahlah, mungkin ini nasib saya. Tapi saya yakin Pak J, kalau Pak J ini benar-benar meminta kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, karena semua rezeki yang mengatur rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada hikmahnya kan Pak J, setelah pulang dari sana, tapi Allah memberikan kemudahan untuk mencari rezekinya kan. Nah, ini alhamdulillah. Nah, ini ya para sahabat saudaraku, inilah cerita yang bisa kita ambil hikmahnya ya para jali, dan juga kita bisa memberikan suatu apa ya, aspirasi kepada sesemua orang-orang yang di luar sana. Kita setidaknya jangan sampai ya, jangan sampai melakukan perbuatan yang seperti itu, karena itu satu dilarang oleh hukum agama ya. Nah, mungkin hanya inilah, ada yang disampaikan Pak sih yang mau disampaikan kepada orang yang di luar sana. Ya, saya juga berpesan lah. Ya, Ya itu kan perbuatan yang enggak, yang dilarang agama. enggak dilarang ya. Iya, itu iya enggak boleh lah. Jangan sampai seperti saya dulu gitu ya. Iya. Inilah pesannya Pak J. Tapi jangan sampai ya para saudara-saudaraku, teman-temanku sekalian di luar sana, jangan sampai seperti Pak J yang hampir tersesat ya, yang hampir tersesat menuruti hawa nafsu, ingin cepat kaya. Ya mudah-mudahan kalau kita mau bekerja, mudah-mudahan kita ya akan kaya. Kita yang penting berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah para sahabat sekalian, saudara-saudaraku di luar sana, para subscriber ya, yang mungkin melihat tayangan-tayangan ini bisa kita mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan ini apa ya, ada suatu hikmah ya, ada hikmahnya. Yang penting kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin hanya inilah para sahabat-sahabat sekalian yang dapat saya uraikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, tidak pasnya saya menyampaikan tentang ceritanya Pak J ini. Saya minta maaf juga dengan Pak J ya. Nah, nanti salam dengan Ibu yang mungkin di rumah ya, nanti bisa lihat tayangan ini ya. Mungkin itulah kisah yang pernah dialami. Nah, dari saya ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak J ya, yang sudah Pak Rojali. Pak J. Kita ambil hikmahnya semua ini ya.